Tapi bini lo emang beneran galak atau enggak sih bang? Kalau menurut lo? Bini gue, nih asal lu tahu nih, yang suka mikir, yang suka komplain bini gue kurang ajar. Setan lo. Setan. Bini gue itu orang yang sangat menghormati suaminya. Ini gue nggak peres ya, beneran. Bini gue tuh segitu menghormati gue banget. Jadi kayak misalkan mau keluar rumah, itu dia nanya, aku pakai baju ini boleh nggak? Bukan gue posesif ya, tapi kan itu menjaga auratnya dia kan. Terus gue bilang, nggak itu keketatan, gue bilang. Oke. Nah, Terus dilakuin dia ganti baju. Iya, dia mau apa-apa, dia mau keluar kemana dia izin sama suaminya. Terus dia mau ngapa-ngapain, pokoknya semuanya tuh dia balikin ke gue dulu. Sampai kadang-kadang gue bilang, lu ganggu tahu nggak sih apa-apa lu nanya ke gue? Malah ganggu aja. Kan dia mau berusaha untuk menjadi istri yang Iya, tapi kan nggak semua hal sepele kayak besok kan kita ada acara nih, ada podcast gini nih. Jam 10, berarti kita harus berangkat jam berapa dong kak? Lu kan bisa mikir sendiri ya, kira-kira rumah kita kan Sentul, jaraknya ke sini. Lu pikir sendiri, masa kayak gitu aja lu tanya sama gue? Gitu loh. Dia love language-nya gitu kali. Iya, love language-nya. Tapi love language kita kan physical attack. Masa sampai nanya, kak aku mau keluar rumah, kaki kiri dulu apa kaki kanan dulu? Iya. Sampai kayak gitu. Sampai segitunya. Berarti... Jadi intinya ya dia kayak gitu karena dia menghormati gue sebagai suaminya dan gue sangat cinta sama dia. Tayang. Hei sayang, rezekiku di kamu. Weh, benar, itu benar. Benar. Istri itu pendatang rezeki bener. Iya benar. Gue ngerasain banget bang. Itu baru satu istri. Saya tidak ke situ arahnya. Tapi kan gue tahu lo arahnya mau diarahin ke sebelah sana. Satu istri aja rezeki kebuka, gimana 4 istri? Iya nggak? Iya nggak? Fokus kameranya ke dia. 4 istri gimana? Nggak tahu, saya nggak bisa jawab. Suami sukses karena doa Istri. satu istri yang ngedoain. Gimana 4 istri yang ngedoain? Presiden lu bro, jadi presiden lu. Ya aku dihasut ya. Tidak. Ini cobaan yang harus lu cobain. Jangan bang, gue nggak boleh kayak gitu bang. Dia panik. Lo kayak gitu nggak dulu panik gitu? Kalau dicekin orang? Panik sih dulu, cuman karena udah tahu konten ya kita konten. Tuh, yang konten itu. Jangan ngambil pasar gua. Ya, enggak. Tapi ngomong-ngomongin konten nih, lo waktu itu pernah konten just tip doa pas lo lagi umroh? Enggak, itu bukan just tip, bro. Hah? Itu bukan just tip. Apa? Itu tuh jadi gua umroh. Pas gua lagi umroh di tahun lalu tuh 2022 bulan Maret awalnya. Ini termasuk salah satu bucket list gua ketika gua pengen tenar. Oke. Gua tuh pengen terkenal, ada 3 hal yang pengen gue incer. 1, gue pengen bisa dapat umroh gratis. Gue pengen bisa dapat apa-apa yang gue mauin secara gratis. Yang ketiga, gue pengen bisa punya mobil gratis, dapat dari endorsan. Alhamdulillah itu kesampaian. Tiga-tiganya? Gue diberangkatin umroh tuh, gratis kan. Nah, pada saat gue berangkat, karena ini bucket list gue se-happy itu dan gue gak perhitungan sama sekali ke travelnya. Oke. Setiap apapun tuh, jadi selama perjalanan tuh bener-bener kayak ini tuh tempatnya ini guys, ini tuh begini, itu semuanya gue bikin story. Ada kali titik-titik gitu. Titik-titik 500 story ada tuh travel dapat gue mention terus. Gue nggak peduli itu karena gue happy. Oke. Nah, pada saat gue lagi tawaf dan gue lagi sa'i atau apapun, gue live. Banyak orang yang doa di situ, ikutan doa. Gue bilang, yuk, gue kan tersentuh banget di situ. Gue bener-bener nangis, bukan acting ya. Jadi karena gue udah lama, gue terakhir umroh itu 2010, baru umroh lagi 2022. Wah gila, dia lama banget. Jadi 12 tahun gue baru umroh lagi. Di depan Ka'bah itu gue bener-bener, pertama gue ke Madinah dulu. Oke. Di depan makam Rasulullah lah segala macam. Yang nontonin live-nya itu banyak banget. Sampai berapa bang? Waktu 2.000 itu ada lebih 10.000. hampir 10.000. Wow. Pada saat live itu.
Nah mereka pada ikutan doa, bang doain, doain, doain. Iya, ya udah sekarang gini aja. Gue kan nggak mungkin nyebut nama dia satu persatu dong, ya kan? Terus gue bilang, nih gue live ya, lu doa langsung. Oke. Sambil gue kasih narasi-narasi di situ kan. Ini adalah makamnya Rasulullah. Lo bayangin nggak dulu perjuangan Rasulullah seperti apa, bla Iya. bla 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 sambil dengan nangisnya itu. Tiba-tiba hari kedua gue di Madinah, ada orang yang ikutan doa, dia nge-DM gue. Bang, gue penantian 9 tahun gue nggak hamil. Oke. Akhirnya gue hamil. Setelah gue doa, bukan gue yang hamilin ya maksudnya ya. Gue juga gak mikir ke situ tadi. Dia yang belokin. Terus dia dapat itu. Gak lama, mulai lagi banyak DM. Doa yang mereka minta, kabul. Hah. Gue langsung bilang, ini bukan karena gue yang doa, tapi ini lu ikutan berdoa. Oke. Gue cuman fasilitator lu doang nih. Akhirnya makin gue seriusin di situ. Ya udah sekarang gini deh. Lu DM gue, doa lu secara lengkap. Gue bacain, gue nggak minta biaya, nggak minta apa. Intinya setiap gue di depan Ka'bah, di depan makam Rasul, gue lagi ada kesempatan, gue selalu bacain. Dan gue minta temen gue buktikan itu dengan video. Ini lagi gue bacain ya. Oh, iya. Doa lu ya begini, begini, begini. Itu alhamdulillah banget dan kuasanya Allah ya. Yang doanya terkabul itu lebih dari 100 orang. Alhamdulillah ya Allah. Itu gue sampai yang gue merinding, terus sampai si travelnya itu happy banget. Ya karena mereka juga dapat impact-nya Iya. ya. Terus hari kelima gue di Madinah, kan gue 6 hari di Madinah. Oke. Hari kelima mereka ngelihat si travel ini ngelihat impact yang luar biasa dari situ. Banyak banget orang-orang yang akhirnya secara nggak langsung jadi follow travelnya, terus ngikutin perjalanannya. Hari kelima paginya itu gue habis berdoa di Raudhah, di samping makam Rasulullah. Oke. Ini kan tempat mustajabnya doa, tempat doa dikabulin. Di situ gue bilang, ya Allah semoga suatu saat gue dipanggil lagi ke sini, gue bisa berangkat sama orang tua gue sama istri gue. Dan anak-anak lu. Sorenya, tiba-tiba gue dipanggil sama travel. Kita lagi duduk di pelataran Masjid Nabawi, terus kayak di prank gitu. Lu bikin postingan apa? Siapa yang nanya? Si orang travelnya yang Oke. ngajak gue umroh, lu bikin postingan apa? Kok ini kita keserang gini. Gue panik kan, apaan? Postingan gue selama ini ngasih tahu tentang Iya, jalan-jalan iya. dan segala macam. Positif semua kok. Positif semua, sejarahnya segala macam. Ini kita nggak bisa nih kayak begini nih. Ini karena lu berlaku seperti ini dan akhirnya imbasnya ke kita, makanya kita putusin lu berangkat lagi. Begituin gue langsung wah, lemes gua. Nangis gua langsung di situ. Ini gue cerita gini aja gue mau nangis. Gue langsung kayak, wah ini beneran. Dan lu berangkat sama istri lu. Gue langsung begituin. Ini gue berdoa tadi pagi nih. Terus gue langsung kayak, oh beneran nih? Iya beneran. Wah gue langsung cium tangan. Di situ gue langsung kayak, ya Allah gue berdoa nih tadi di tempat mustajabnya doa nih. Baru Doa gua pagi langsung, tadi iya, tuh. langsung dikabulin. Ya udah akhirnya gue berangkat sama bini gue dan alhamdulillah Allah kasih rezeki lagi. Gue langsung berangkatin orang tua gue juga. Jadi kita berempat jalannya barengan. Gue, bini gue, sama nyokap bokap gue. Itu gue umroh pertama itu bulan Maret. Oktobernya kita berangkat lagi. Udah. Jadi akhirnya ya udah di situ orang-orang pada nungguin lagi. Oke. Ayo dong kita Mana live nih? lagi, doa Mana lagi. nih? Bro, sampai hari ini orang yang ngelaporin doa mereka kabul tuh masih ada terus DM-nya. Ya Allah. Itu bukan sekali lagi ya, itu bukan karena gua ya. Gua cuman fasilitator lu, gua live, lu bersihkan hati lu positive thinking. Pada saat gua tawaf, gua keliling Ka'bah, lu doa deh di situ. Pokoknya di tempat-tempat mustajabnya doa, ya udah lu doa. Nih, gua live nih. Udah gitu doang. Gua sampai nggak bisa ngomong apa-apa anjir. Mereka yang doa. Jadi bukan just tip. Tapi terkadang ada beberapa yang gue sebutin namanya, gue lagi baca DM, gue sebutin namanya, ya Allah kabulkan hajatnya dia pengen ini, ya Allah kabulkan hajatnya dia begini gitu. Jadi bukan just tip, tapi soalnya ada juga profesi itu just tip. Oh ada? Ada, per doa 50.000. Diduitin sama dia ya? Iya ada, itu Lu emang ada. cepet kan? Ada di lo cepet kan? Enggak, gue 75 bro. Kayak uang makan kantor. Oh iya. Uang transport. Itu rezeki kebuka banget semua tuh ya. Iya, alhamdulillah. Nah, insya Allah nih bulan April berangkat lagi.
Gokil. Ngobrol lagi. Gua kayaknya nggak. Dapat apa gua? Ya. Aku bukan siapa-siapa. Itu berarti bareng sama semua tuh ya, April tuh ya? Iya, kalau umroh yang April ini gue insya Allah pengen ngajak mertua. Wih, Mertua gue. Biar ketahuan lah mantunya nggak mau kondo. modal konsisten doang. Iya benar itu. Mikirnya jangan kok itu. Lo bisa colek mertua lo. Lihat gimana gue. Gitu. Sopan banget Karena aja. gue kan diledekin di kantor sama temen-temen gue tuh, bercanda-bercanda di kantor kan. Zaman gue belum naik sosial media, ya elah, gue diajakin sepedahan. Ini sepeda siapa Hil? Mertua. Naik anak-anak Vespa, ini Vespa siapa Hil? Mertua. Lu barang mertua semua lu. Nggak ada ininya. Mertua lu tajir sih digituin. Terus lu modal apaan? Mau kondo lu, emang lu mantu mau kondo lu digitu-gituin. Padahal kagak. Emang selajar apa bang mertua lu? Ya alhamdulillah cukup. Cukup ngasih mantu gitu. Bang, gue ngeliat di IG bio lo, Hah? itu ada Camels itu. The Camels. The Camels, itu lo bikin perusahaan sendiri jadi ya akhirnya? Iya, bikin ini kan gue diajakin sama partner gue untuk bikin apa namanya? Skincare. Yes. Sabun, gue bikin sabun, Sabun. untuk muka dan badan. Lo pakai nggak? Pakai lah. Kirain Lu nggak gua- lihat gue kinclong? Wah, lu. Gila. Lu. Itu kapan proses bang bikin itu? Itu 2021. Baru ya? Baru pas baru-baru naik itu. Langsung tuh bikin ya? Diajakin itu. Cuman sekarang berimbas ketika TikTok Shop kemarin tutup. Iya. Ini buka lagi kan sekarang? Iya buka lagi. Bakal Ya kan dihajar kemarin lagi. bleeding banget gua. Ini lagi nata lagi nih. Ya Allah, tolong ya Allah. Emang gede banget ya bang skincare bang? Gue kepo dah. Skincare gede. Skincare, vape, itu gede ya? Kalau vape gua nggak tahu. Kalau skincare gede banget. Tapi pesaingnya juga banyak banget. Ya cuman begitu kita mainin, kita jualan dari online, wah gila hidup. Enggak, maksud gue prosesnya itu, lo apakah ikut ke, misalnya ke laboratoriumnya? Oh iya. Oh iya, kayak gitu? Iya. Ikut gitu. Bikin gua tuh kayak- menentukan wanginya, komposisinya apa, Nah. nih halal atau enggak, itunya semua. Lo milih wangi apa? Ada kearap-arapan gitu nggak? Enggak dong, enggak harus selalu Arab semuanya jualan Arab. Udah cukup namanya aja The Camels. Tuh namanya aja udah panjang banget. The Camels Moringa Acne and Brightening Face and Body Wash. Kayak satu ayat tau nggak? Panjang banget. Namanya. Udah cukup itunya, baunya nggak usah Arab-Arab lagi. Tapi emang apaan baunya? Wangi apa? Baunya tuh moringa, buah aduh, dari kok gue lupa komposisinya, kayak peach itu Oh, loh. kayak peach gitu. Baunya tuh soft banget dan dia tuh kan bukan tipikal sabun yang gentle banget jadi yang bebusa banyak gitu, enggak. Yang tipikal yang kayak lo licin. Iya. Oh. Yang kayak begitu. Nah, tapi lu abis pakai itu juga lu bukan putih. Iya. Karena itu bahaya yang putih. Itu parah itu. Begitu. Gue tuh cuman yang ya kulit lu bersih, lu lebih jernih gitu, lu lebih kinclong. Fresh. Jernih TV emang lu jernih. Gitulah. Bervitamin lah, ada vitamin A, C, D dan E-nya gitu. Berarti Vitamin A untuk mata, vitamin E untuk kulit, vitamin C menutrisi tubuh. berarti lo pakai terus deh produk Pakai itu. terus dong. Enggak, udah punya Gitu. skincare aja. Habis ini lu ada rencana kemana bang? Habis kita syuting ini? Siaran ya? Siaran radio Jack. Jack FM. Jack FM. Lu Jack, jam... kalau Jack the Jack. Oh iya salah gue. Jack Jack FM. FM. Jam berapa sih bang lu? Jam... Gue jam 4 siaran? sore apa jam 8 malam siarannya. Dari kapan itu lo? Gue siaran Kalau di Jacknya? di Jack itu 2018. Oke. Kalau secara siaran gue dari 2006. Jadi ini tahun ke-17 gue siaran radio. Lama dong. Tanpa menyinggung Arab lagi. Kan Arab jarang bang jadi penyiar bang. Itu dia gue jadi pertanyaan juga. Itu gimana? Karena orang kan rata-rata Arab jualan parfum, karpet, properti, tanah, Iya. mobil. Tur. Nah, kalau tur, Ya kan? tour Gua and ada yang tur, travel, tour and travel, iya. ya. Kok gue loncat ke sini, ke dunia ini? Gue sampai ditanya sama bokap gue pas gue masuk radio kampus tuh pertama kali.
lu mau jadi apaan sih? Penyiar radio. Emang ada duitnya? Nggak tahu, lihat aja dulu. Gue kayak gitu. Nggak taunya 6 bulan kemudian gue baru masuk ke radio kampus, kan gue keterima di radio swasta kan. Gue siaran di radio swasta. Mulai tuh gue nge-MC segala macam. Ada nih duitnya, gue bilang kayak gitu. Terus bokap lu? Terus bokap gue, ya udah lu jalanin dulu aja. Lama-lama gue nemu passionnya banget kan. Iya. Malah jadi fokusnya di radio, kuliah gue. Anjir. Berantakan Pak, komputerisasi akuntansi, IPK gue 1 koma. Keren banget. Digini dia sama mertua lu nih kalau Iya. Untuk mertua gue nggak nanya IPK. Terus gue mau jadi ketua radio kampus ada minimal IPK 2,25, kagak nyampe IPK Nggak gue. nyampe lo, Pak. Akhirnya gue kejar semester pendek, dapet cuman gara-gara gue pengen jadi ketua radio kampus. Dapet tuh gue 2,25. jadi ketua tuh. Jadi ketua. B-Voice. Terus jadi ketua radio kampus 2 tahun. Itu gue udah kerja udah pindah berapa radio ya? 2 radio kalau nggak salah. Gue udah pindah 2 radio. Ya udah, akhirnya fokusnya malah di radio. Gitu, terus bikin komunitas untuk belajar jadi penyiar. Terus gue sekarang punya lagi community untuk kita belajar public speaking. Nah itu gue lagi kerja sama Kemenparekraf sama Kemenak juga. Gaul Lagi banget anjir. jalan sama itu mentraining penyiar agama Islam seluruh Indonesia. Gokil. Biar muka Arab gue nggak mubazir. Tapi gue sempet denger katanya akan ada penyiar AI itu loh bang. Oh iya. Iya kan? Itu menurut lo akan mengganggu penyiar yang manusia? Apakah malah menjadi membantu? Oke, kan itu ada di grup gue, si penyiar AI itu. Oke. Radionya di grup gue, Oke. satu grup kita kan. Sebenarnya secara mengganggu atau enggak, ini bisa mengganggu, bisa enggak. Tergantung dari sisi mana lo melihatnya. Kalau mengganggu, ketika lo siaran lo nggak punya skill akan mengganggu. Oke. Karena sekarang ya bisa dibilang ilmu siaran itu kan lo bisa dapat dari mana aja, tapi nggak banyak orang yang mengulik. Dan banyak penyiar-penyiar baru yang sebenarnya nggak tahu kaidahnya radio. Kayak contoh, radio itu lo nggak boleh ngomong semua. Buat lo semua, buat Anda semua. Karena radio itu sifatnya adalah personal. Ketika kita ngomong di radio, siaran, itu kan kita harus memisalkan diri kita kayak ngomong layaknya sama satu orang. Oke. Nah, nggak banyak yang paham penyiar baru tuh seperti itu. Oh. Radio tuh kaidahnya adalah personal. Nah, yang dijual lagi dari radio itu adalah elemen of surprise. Yang ketiga itu adalah emosinya. Ya kan, ketika lagu lu diputerin di radio, walaupun lu punya entah Spotify, Apple Music atau bisa apapun dengerin itu, kapan aja sebenarnya. lu bisa dengerin kapan aja. Tapi once lagu itu diputerin di radio, rasanya beda. Rasanya beda Iya, kan? rasanya beda. Nah, itu elemen of surprise-nya. Nah, penyiar ketika dia siaran dengan emosinya dia, emosi kan bisa bermacam-macam ya, ada emosi positif, negatif dan segala macamnya. Dia menyampaikan itu dan dia bisa menyesuaikan dengan kondisinya, itu akan nempel di pendengar. AI ini mesin. Ada emosinya nggak? Nggak ada. Belum tentu kan? Belum tentu, Ya kan? Bisa menggantikan nggak? Bisa menggantikan. Secara proporsi kerjaan bisa menggantikan. Tapi apakah itu akan menjadi nempel dengan pendengar? Ya belum tentu. Makanya kita sebagai penyiar harus punya USP, unique selling point. Apa USP-nya kita gitu loh. Jangan lo cuman, oh gue bisa ngomong nganterin lagu gitu doang. Ya elah, itu juga banyak orang yang bisa kayak begitu. Apa? Lu tuh jadi penyiar yang seperti apa? Genrenya lu tuh apa? Ke arah mana? Penyiar yang suka punchline kah? Penyiar yang diingat akan, oh dia kalau nyampein lagu dia ngulik banget nih lagunya nih. Tahu banget lagu nih dia. Dia tahu banget lagunya. Nah, sekarang tuh gak banyak penyiar yang kayak begitu. Dia tuh nggak tahu, gue tuh arah penyiar gue tuh seperti apa. Gitu. Nah, secara membantu atau enggak, bisa juga membantu. Contoh, misalkan kalau ada satu penyiar yang nggak datang bisa digantikan, no? Iya. Tanpa kita perlu repot nyari penyiar yang lain, ya kan? Jadi sebenarnya ini pisau mata najwa. Hah? Pisau bermata dua. Pisau bermata dua. Gitu. Mata najwa. Minum dulu bang. Saya juga ngomong mulu dari tadi kan. Iya, dari tadi nggak disuruh juga udah gue minum. Bang, lo ada larangan dulu nggak sih bang dari
bokap nyokap pas lo memulai berkonten atau lo Eh. radio kan tadi udah tuh. Iya. Emang ada duitnya radio. Eh. Pas konten itu juga digituin nggak sama orang tua lo? Oh iya, dilihat apa emang kalau Mau konten dapat apa lo? konten ini kenapa lu jalanin ini kenapa? Tapi bokap gue tuh karena gue udah pernah jalanin radio dan dia tahu oh ternyata menghasilkan buat anak gue. Dia udah tahu apa yang gue jalanin itu bisa pasti ada sesuatunya, ada timbal baliknya buat gue. Oke. Jadi dia cuma nanya, ini konten tuh emang gimana sih Hil? Dia nanya begitu. Oh nih Lobi, Sahil dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini, gini loh. Oh jadi dia tuh ngiklan, iya, dan angkanya tuh gede, fantastis, bla 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 bla. Oh ya udah bagus seriusin, tapi ingat ya, lo punya lo punya junjungan yang jangan sampai Oke. dia iya. kecewa sama lo. Oke. Nah, maksudnya Rasulullah nih, jangan sampai Rasulullah nih kecewa sama tingkah laku lo. Apapun yang mau lo sampein, itu harus ada value-nya buat orang. Entah value-nya itu komedi, entah value-nya itu nilai-nilai agama, entah itu value-nya apapun itu nilai sosial lah. Itu harus ada. Nah, mau lu kemasnya gimana? Suka-suka lu. Tapi yang jelas, kalau ada yang nggak bagus, Abi bakal bilang ya. Nah, contoh waktu itu. Ada konten yang di Ada. Yang kemarin terakhir ditegur sama bokap gue tuh masalah jempol kejepit. Kan gue lagi bercandaan. Terus gue pakai jempol kejepit. Terus gue di captionnya gue ngasih tahu artinya jempol kejepit itu sebenarnya good luck. Oke. Di negara lain itu artinya good luck. Kalau lu search di Wikipedia itu artinya good luck. Nah di kita stigmanya itu negatif. Nah bokap gue bilang nggak bisa. Lu mau ngasih kayak begitu stigmanya negatif. Lu dipandang lu masa punya marga gini. Muka lu Arab tapi lu kelakuannya kayak begitu. Kan nggak bagus. Nggak. Take down. Ya udah. Waktu itu nggak sama brand ya? Hah? Itu nggak sama brand? Nggak. Kalau yang sama brand masih bisa ada argumennya. Tapi kan kalau sama brand kan kita jaga juga nggak mungkin Iya sih. hal-hal yang kayak gitu kan. Berarti bokap nyokap tuh kayak bener-bener ngejaga banget Oh konten lu iya, gitu ya? iya. Ya kan dia suka dapat, ini anak lu nih, lagi bikin video ini nih lucu banget nih. Ini anak lu gimana sih, masa bikinnya kayak begini? Suka dapat dari temen-temennya tuh grup-grup Facebooknya dia, gitu. Kayak adek lu juga berkonten ya? Iya, Siapa bang namanya? Lupa gue. ada Syekh sama Oh. Nagib. Gue kemarin sempat lihat yang di TikTok, lu lagi di rumah orang tua lu. Heeh. Lagi buka karpet. Oh iya, Yang lu bantuin kek, lu harusnya yang kerja di sini, lu jarang di sini. Iya. Itu yang paling kecil ya? iya itu. Jadi konten ya bang? Jadi konten, jadi Sama sebenarnya- istrinya, jualan kebab. Iya, itu yang adik gua persis tuh, di bawah gua persis. Iya, yang mirip tuh, Yang mirip mirip banget. Nah, jadi awalnya gara-gara dia konten di TikTok, terus orang-orang di komennya pada ngomong, konten dia FYP, Hah? pada ngomong, ih mirip banget Sahil, mirip banget Sahil. Terus akhirnya pas kita lagi nginep sama sepupu-sepupu di puncak, ada dia juga, terus gue bilang, udah deh kita kontenin, gue stitch nih video lo. Terus gue lihat videonya, lah kok mirip yang ngomong sama gue, tiba-tiba dia muncul. Lah emang kalau mirip kenapa? Iya, iya, Lah itu. lu siapa? Gue Syekh, gue Sahil, kita berdua anaknya Muksin. Gitu. Karena bukan gue Muksin kan. Kita posting itu, FYP ternyata itu. Berarti itu awalnya Bang Syekh Naik. naik ya? Udah naik, terus kita pulang ke rumah, bokap gue ajakin konten juga. Bokap gue nge-stitch video itu, kita berdua anaknya Muksin. Terus Ini? langsung muka dia. Ngapain lu manggil-manggil gue? Terus gue sama adik gue si Syekh itu ngomong, ya emang kenapa kalau kita manggil? Muncul lagi anak gue, adik gue satu lagi yang paling kecil. Lu ngapain bapak gue lu? Gitu. Jadi berantem aja. Jadi berantem, terus gue langsung mikir, gue langsung ngomong ke kamera, gue bingung sama nih keluarga, nambah mulu gitu, mana mukanya mirip semua gitu kan. Udah, adik gue jadi ikutan naik tuh konten-kontennya segala macam, terus gue bilang udah lu fokus, lu konten di sini, lu biar dapat endorsan dan segala macam. Ya udah dia jalanin, terus adik gue yang kecil juga Mulai dia juga tuh. jalanin. Iya. Tapi dia lebih ke arah IT sih, dia lebih ke arah, karena kan dia kerjanya apa sih kerja adik gue? Kok nanya kok ditanya? Kayak bikin ini UI gitu. Oh, UI UX gitu-gitu ya? Iya benar itu UI UX. Gue nggak ngerti, cuman gue tahu. Gue juga tahu adik gue kerjanya itu, cuman gue nggak peduli. Iya, enggak. Bang Sahil, gue pingin lo nge-spill satu fakta yang belum pernah lo utarakan dimanapun. Apapun itu. Oke. Sahil itu orangnya panikan. Panikan?
gue tuh kelihatannya santai banget Iya. di konten dan segala macam. Iya. Gue tuh panikan, gue tuh nggak bisa nih. Lu nelpon gue, Hil, gue ada yang mau gue omongin nih. Ntar kalau udah santai lu telepon gue, nggak bisa tuh gue. Itu langsung kepikiran ya? Lu gue cecer tuh. Kenapa, Lu ngomong anjir? nggak? Anjing lu ngomong sama gue sekarang. Gue nggak bisa bangsat, gue nggak bisa, gue deg-degan Iya. anjing. Kayak digituin tuh gue nggak bisa. Apalagi bini. Gua tahu kayaknya itu kalau bini. Iya kan? Kak, apa? Nggak jadi deh, gitu kan? Iya, terus atau ada yang mau aku omongin. Atau enggak dia ngomongin. Aku tahu loh. Anjing apa nih? Bangke. Aku tahu loh apa gua nggak bikin salah, kayak gue bikin salah tau nggak lo? Kayak di pressure kayak gitu tuh kayak ayo Hil, bikin salah, udah lu ngaku gitu. Padahal nggak salah ya? Ih, gue tuh sepanik itu, setakut itu gue kayak. Dan gue paling nggak bisa berhubungan sama orang lain, dan gue merasa gue mengecewakan dia. Kalau gue udah merasa gue mengecewakan dia, sakit pala gue. Gue kayak, aduh, gue nggak enakan parah nih. Gimana caranya gue harus minta maaf sama dia, mau gue rugi atau apapun, bodo amat. Yang penting orang nggak kecewa sama gue. Ya bahasa kasarnya nggak bisa kehilangan fans. Wow. Gitu. Nggak bisa, gue takut banget ada orang kecewa sama gue. Segitunya gue. Ya ini belum pernah gue kasih tahu di podcast manapun. Serius lo? Iya. Hanya di spill. Baru di sini. Wey. Orang taunya gue santai ya, Iya. panik bro. Gila. Terus kalau lo lihat nih, Bang, industri konten saat ini, Ya, menurut lo gimana? menurut gue sih Anjay. sangat menjanjikan ya. Untuk lo yang mau berkonten, ya. Mulai aja dulu. Udah, nanti lo akan ketemu lo genre-nya di Iya. mana gitu kan. Style lo tuh gimana? Style lo gimana, lo akan ketemu. Tapi jangan pernah takut untuk memulai gitu. Karena namanya bisnis perkontenan ini, rodanya tuh berputarnya cepat banget. Apalagi lo tahu TikTok, Yes. ya kan? TikTok itu lo lagi FYP, lo terus yang akan di FYP ini. Habis itu dirotasi nanti. Nah, ketika lo nggak dapat FYP-nya, lo ngapain? Apakah lo akan nyerah? Apakah lo akan terus konsisten untuk konten? Ya udah, itu balik lagi ke bagaimana caranya lo mengelola si bisnis ini. Kalau gue berpikirnya ini adalah roda bisnis yang harus gue putar terus. Jangan sampai berhenti deh. Jangan sampai berhenti. Nah justru sekarang gue mengembangkan, gue switching konten kemana, dari Q&A, gue mainin sketsa, terus gue mainin apa lagi, ini akan ke arah mana lagi, ngikutin perkembangannya tuh mau kayak gimana. Intinya lu nggak akan mati, ya lu bisa lihat konten creator yang udah gede-gede aja, yang udah tua-tua, maksud gue, mereka masih bisa FYP kok, dan segala macam. Ya itu karena apa? Ada potensinya. Nah lu mau nggak bikin konten lu jadi lebih unik gitu loh? Udah gitu Tergantung doang. kemauan lo aja sendiri ya kan. Kemauan lo nya. Gue ngeliat di TikTok ada bapak-bapak yang kerja kantoran, dia bikin konten yang 5 alasan lu mau cabut ke kantor, atau lu baru nyampe kantor jam 10, cuman jam 11 kerjaan lu udah kelar, lu ngapain, terus lu kayak ketak-ketak Excel cuma diarah-arahin gitu doang. Itu menurut gue simple, cuman karena dia gue bukan gimana kayak dia kan umurnya udah tua tuh, Iya. dia aja bisa gitu loh. Gimana sama yang anak-anak muda kan harusnya lebih bisa juga dong. Iya itu dia. Kayak contoh ada di TikTok sama di Instagram namanya disabilitas punya cara. Jadi dia kuli. Tangan kanannya mohon Oh maaf tahu gue, iya. diamputasi. Jadi dia cuman punya tangan kiri doang. Tapi skillnya dia itu menurut gue yang awam ngelihat secara dia Dunia skill pertukangan, dia kan ngasih edukasi. Iya. Pak followers 300.000. Udah endorse bang. Checklist biru. Goks. Checklist dikasih ya, bukan beli. Gitu. Checklistnya dikasih dia. Emang Terus TikTok bisa beli? bukan TikTok, Instagram. Instagram. Terus dia ngasih edukasi, dia dapat banyak endorsan. Ini kan kuli yang tadinya kita nggak berpikir dia akan ngonten. Iya. Mereka masuk ke ranah situ. Kan berarti setiap orang yang punya kemauan berarti akan bisa. Udah kuncinya di situ kan. Bener. Jadi siapapun lu, kayak mau lu tukang dagang kayak, ada lu suka ngeliatin nggak yang live? Yang bikin ayam fried chicken. Itu. Bumbu. Lu lihat nggak yang live yang nonton berapa? Banyak banget. 7.000, Dan- 10.000, gua live nggak pernah sampai segitu kecuali gua umroh. Ya lu. Apa gua harus bikin ayam? Itu maksud gua. Lu ngegoreng ayam. Kan enggak.
Dia jago, berarti dia punya skill hebat orang-orang gitu. Dan itu berulang-ulang bang, itu terus kontennya. Dan Iya, rame, iya. dan orang kayak emang nggak pernah lewat terus, oh gini, dah. Lo tau gak gitu? kenapa? Karena itu relate banget. Banyak orang pengen makan ayam, Fried katakan fried chicken yang terkenal itu. Tapi ketika kita mencoba untuk bikin itu nggak pernah berhasil, Iya. ya kan? Kita nggak pernah nyobain dia. Iya, iya. Ayamnya dia kita nggak pernah nyobain, tapi dia ngasih tahu caranya, cara bikinnya dan cara dia menyampaikan itu meyakinkan. Ya udah pada dapet pasarnya. Iya. Lah orang kita relate, kita punya rasa penasaran dijawab dengan solusi, ya viral jadinya begitu. Komplit udah itu, Komplit udah. langsung viral. Ya kayak contohnya aplikasi buat kita sekarang bayar listrik dan segala macamnya. Itu kan dari permasalahan. Yes. Orang punya masalah, dihadirkan solusinya, ya viral, udah. Semudah itu sebenarnya. Kunci bisnis. Sok banget. Gue kayak orang pintar padahal tolol loh. Bang Sahil, terima kasih untuk waktunya untuk hari ini. Mantep banget ceritanya. Cuma habis ini ada satu segmen, kita akan lempar-lemparan dead jokes. Aduh, gue ngeliat lagi sama Tuan 13. Kalah dia. Apakah Anda akan kalah? Kita lihat saja nanti. Teman-teman, makasih udah nonton Spill at @itwithmob bersama Mbak Tembang dan Bang Sahil. Lanjut dari narasumber disclaimer. Ya, it's full scale version. Keren banget nih orang. Bisa ngomongnya yang kita nggak paham loh.